madness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. Kadang-kadang kalau dipikir-pikir sih agak aneh ya. Tiba-tiba Anies Baswedan membahas tentang mobil listrik dan bahkan juga membahas tentang insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada mobil listrik tersebut tidak tepat sasaran. Aneh, apalagi pada saat Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan juga memberikan insentif yang serupa. Ya kurang lebih hampir sama lah. Karena juga Anies Baswedan membebaskan bea balik nama kendaraan mobil listrik. Dan bahkan juga Anies Baswedan pada saat itu juga membebaskan mobil listrik, yaitu bebas daripada ganjil genap di DKI Jakarta. Jadi menurut saya maksudnya apa ya dari Anies Baswedan ini tiba-tiba mengomentari tentang insentif dari mobil listrik. Ternyata usut punya usut, penjualan mobil listrik di Indonesia sangat meroket dan bahkan setiap tahunnya semakin naik dari waktu ke waktu. Ini kemungkinan ya Anies Baswedan iri lah, kurang lebih seperti itu, dari kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ternyata sukses, yaitu membuat Indonesia bebas polusi. Ya walaupun butuh waktu yang sangat lama sekali, tetapi penjualan dari tahun ke tahun Indonesia sukses dalam meningkatkan penjualan mobil listrik di Indonesia. Bahkan dari sini, yaitu dari CNN Indonesia, yaitu Anies kritik insentif era Jokowi penjualan mobil listrik meroket. Nah, di sini pada tahun 2019, 2021 dan bahkan hingga 2022 yaitu mencapai di angka titik 10.000 unit. Padahal dari 2019 hanya laku 812 unit, di 2021 meningkat menjadi 3.000 dan saat ini adalah yang paling tertinggi yaitu 10.327 unit. Lalu penjualan hybrid di Indonesia tahun lalu mencapai 10.344 unit atau naik sekitar 318%. Makanya dari setiap kebijakan Presiden Joko Widodo selalu berhasil akhirnya dikritik. Saya juga bertanya-tanya, apakah ini pertanyaan atau kritikan dari Anies Baswedan sendiri atau ada pertanyaan titipan lah, minimal dari Demokrat, Nasdem, atau dari PKS. Itu juga bisa jadi, yaitu kritikan mobil listrik tiba-tiba muncul dari Anies Baswedan adalah pertanyaan titipan. Karena apa? Anies sendiri juga pada waktu itu yaitu ngotot, kekeh, yaitu ingin menyelenggarakan ajang bergengsi, ajang internasional, yaitu balap formula listrik. Bahkan Anies pada waktu itu juga pengennya sih di Jakarta bisa terbebas dari polusi karena adanya event internasional ini, yaitu ajang Formula E. Tetapi tiba-tiba ada kritikan yang seperti ini. Ini menurut saya sih Anies Baswedan secara tidak langsung juga mengkritik program-programnya sendiri, mengkritik dari apa yang pernah dikerjakan pada tahun lalu, yaitu ajang Formula E tersebut. Nah, di sini juga bahkan banyak yang mengomentari Anies Baswedan. Memang sih, kritikan Anies Baswedan yaitu mengkritik mobil listrik ini menimbulkan pro dan kontra. Apalagi perbandingannya sih menurut saya tidak apple to apple, yaitu mobil listrik dengan bus BBM. Menurut saya tidak apple to apple. Ini bahkan juga dikomentari oleh Kusnul Khotimah. Katanya cerdas padahal bungul. Anies Baswedan bandingkan mobil listrik dengan bus BBM. Pengamat otomotif tidak logis. Dan bahkan juga tidak hanya itu saja, yaitu bahaya pemimpin munafik. Kritik mobil listrik tapi menggelar hajatan mobil listrik, arahnya ngutang, rugi dan bau amis korupsi. Kritik mobil listrik tapi datangkan bus listrik Transjakarta dan mangkrak, berapa itu kerugiannya? Ini kemunafikan Anies Baswedan. Dan bahkan juga dikomentari oleh Manto. Anies kritik mobil listrik, tapi dulu dengan bangganya buat Formula E. Terus buat perbandingan gak nyambung. Masa mobil listrik 4 penumpang dibandingkan dengan bus? Ini dulu gubernur siapa sih? Kok jauh di bawah standar ya? Kayaknya ijazahnya ya seperti itu. Bahkan sangat banyak sekali yang mengkritik Anies Baswedan ini gara-gara mengkritik insentif mobil listrik dan perbandingannya pun tidak apple to apple, yaitu bus yang menggunakan BBM. Nah, di sini Anies ingin jalan tol penuh kendaraan umum listrik, bukan mobil pribadi. Ini juga bahkan ada komentar-komentar dari warganet. Ini maksudnya apa coba? Ya, bikin rel aja.
Daripada dananya buat beli kendaraan umum listrik untuk memenuhi tol, lebih baik buat semacam Shinkansen di luar Naila. Bayangkan jalan tol seperti sebuah ruang karaoke. Jika terlalu banyak orang yang masuk ke dalam ruangan itu, maka akan terjadi kerumunan dan semua orang akan berebut mikrofon. Saya males bahas politik, tetapi kenyataannya ya seperti inilah. Gak usah jauh-jauh ngomongin tentang mobil listrik. Tetapi ketika Anies Baswedan menjabat di DKI Jakarta, ya balik lagi seperti ini. Banyak ranjau-ranjau di jalan raya. Seharusnya ini juga bersih ya, enak dilihat, tetapi kenyataannya ini ya seperti ini. Padahal manfaatnya juga belum dirasakan oleh masyarakat sekitar, tetapi sudah merusak pemandangan. Bahkan sangat banyak sekali yaitu kritikan ketika Anies Baswedan mengkritik mobil listrik tersebut. Pemilik mobil listrik tidak butuh subsidi juga menimbulkan berbagai komentar dari warganet. Dan bahkan juga di sini dikomentari oleh Luhut Binsar Panjaitan, ketika subsidi mobil listrik dikritik Anies, Luhut suruh dia datangi saya. Tidak benar omongan dari Anies Baswedan tersebut. Ya seperti itulah. Ya saya jadi berpikir bisa jadi kritikan Anies tentang mobil listrik ini adalah yaitu kritikan titipan kemungkinan ya. Calon Presiden Anies Baswedan tiba-tiba mengeluarkan pernyataan mengejutkan dengan mengkritik kebijakan pemerintah dalam pemberian subsidi untuk mobil listrik. Menurutnya, hal itu tidak tepat sasaran karena yang menikmati subsidi dari kalangan orang mampu. Hal ini langsung direspon para Menteri Joko Widodo, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dan juga Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. Namun, apabila menilik ke belakang, kala masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, nyatanya ada beberapa kebijakan Anies yang justru mendukung pemberian intensif untuk kendaraan mobil listrik. Di antaranya melalui peraturan Gubernur Pergub nomor 3 tahun 2020 tentang insentif pajak bea balik nama kendaraan bermotor atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan. Pada ayat 1 pasal 2 di bab 2 pemberian insentif tertulis penyerahan KBL kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan merupakan objek pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Terhadap objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan insentif tidak dikenakan pajak bea balik nama kendaraan bermotor, tulis ayat 2. Insentif ini diberikan secara otomatis dengan cara melakukan penyesuaian pada sistem pemungutan pajak daerah dan dilaksanakan pada unit pelayanan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Aturan ini diundangkan pada 3 Januari 2020 dan ditetapkan pada 15 Januari 2020. Kebijakan ini masih berlaku hingga saat ini, bahkan hingga 31 Desember 2024 mendatang. Bukan hanya itu, Anies juga membebaskan mobil listrik dari ketentuan ganjil genap. Hal itu tertuang dalam peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 88 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Gubernur nomor 155 tahun 2018 tentang pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap. Pada aturan ini, Anies sengaja mengubah ketentuan pada pasal yang mengatur jenis-jenis kendaraannya. Selain kendaraan yang memang sudah diatur seperti kendaraan ambulan dan kendaraan pemadam kebakaran, terpantau satu tambahan yakni kendaraan listrik. Ketentuan pasal 4
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap tidak diberlakukan untuk kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik pada pasal 4 ayat 1E. Aturan ini ditetapkan dan diundang-undangkan pada tanggal 6 September 2019. Bahkan Anies Baswedan mengkritik kebijakan subsidi mobil dan sepeda motor listrik pemerintah. Kritik Anies disorot oleh bos Nafas, startup yang fokus di bidang polusi udara. Co-founder Nafas, Jakub Bonsky, membeberkan data lengkap soal polusi udara di Republik Indonesia dan dampak dari elektrifikasi kendaraan bermotor. Jakub Bonsky lebih lewat akun Twitternya menyatakan posisi Nafas sebagai satu-satunya startup yang bergerak di bidang polusi udara mendorong untuk berbagi opini merespon kritik Anies soal mobil listrik. Ia memaparkan data untuk menjawab 3 pertanyaan yang muncul dari wacana yang dilontarkan oleh Anies. Pertama, kontribusi kendaraan bermotor yang menggunakan BBM dan listrik ke polusi udara berdasarkan data yang dihimpun Nafas. Nafas Today real-time data dari 180 plus sensor di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Bali, dan kota lain. Katanya dikutip dari akun Twitter pada 10 Mei. Chief Grow Office Nafas itu kemudian menjelaskan salah satu tipe polusi udara yang paling berbahaya di Indonesia adalah particular matter 2,5 atau PM2,5. PM2,5 berbahaya karena ukuran debunya sangat kecil sehingga bisa masuk ke paru-paru. Laporan Air Quality Life Index tahun 2021 bahkan menyatakan polusi udara menurunkan harapan hidup di Indonesia 7 tahun lebih rendah. Semua yang bisa dibakar dan yang mempunyai asap memproduksi polusi PM2,5, tegasnya. Sumber polusi udara di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada pembangkit listrik, pabrik industri berat, alat transportasi hingga pembakaran sampah di area perumahan. Karena strukturalnya berupa partikel, jelasnya sangat mahal dan sulit untuk mencari tahu secara pasti sumber polusi udara. Oleh karena itu, menurut Jakub Bonsky, satu-satunya cara mengurangi polusi udara adalah mengurangi semua aktivitas penghasil polusi udara. Kemudian, Jakub Bonsky lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu apakah statement Anies benar? Pernyataan Anies yang ia sorot adalah solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik. Menurutnya, kendaraan listrik jelas punya emisi lebih rendah dibandingkan kendaraan bermesin cetus api, bahkan dengan memperhitungkan batu bara sebagai sumber pasokan energi. Ia kemudian memaparkan hasil perhitungan perbandingan emisi kendaraan listrik yang sudah dijual di Indonesia dibandingkan dengan kendaraan bensin. Berdasarkan sumber pasokan listrik, batu bara, gas, dan kombinasi, Hyundai Ioniq menurut perhitungannya mengeluarkan 6 hingga 60% emisi lebih rendah. Mercedes SQ lebih rendah emisi 27 hingga 70%, sedangkan motor Alfa One 51 hingga 80% lebih rendah emisi. Dengan transisi sumber daya kepada yang lebih ramah lingkungan, mobil listrik dengan cara otomatis jadi lebih ramah lingkungan juga. Intinya tidak harus upgrade lagi. Kemudian, dia membandingkan emisi kendaraan pribadi dan kendaraan umum di Jakarta berdasarkan jumlah. Menurut data Jakub Bonsky, jumlah bus Transjakarta adalah 5.843
dibanding 3,7 juta unit mobil dan 70 juta unit sepeda motor. Kontribusi emisi polusi udara dari mobil sama motor jauh lebih tinggi daripada bus Transjakarta. Subsidi IF untuk kendaraan pribadi motor dan mobil bisa jauh lebih berpengaruh kepada pengurangan polusi udara dan sektor transportasi dibandingkan dengan subsidi kendaraan publik. It's just a number game, katanya. Kemudian Jakubowski mencoba membahas kenapa pernyataan Anies jadi membuat bingung, terutama kalimat emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak. Menurutnya, perhitungan per penumpang membuat rancu. Untuk menjawab pertanyaan, untuk mengurangi polusi udara, apakah lebih baik kasih subsidi ke EF kendaraan publik atau EF kendaraan pribadi? Jelas, jumlah kendaraan pribadi jauh lebih banyak dan jauh lebih berkontribusi kepada polusi udara, kata Jakubowski. Sudah terbukti bahwa hampir semua daerah dekat kota besar terpapar polusi yang tinggi. Artinya, harus kita mendorong elektrifikasi kendaraan secepat mungkin. Sebelumnya, Anies Baswedan mengkritik kebijakan pemerintah yang tak tepat sasaran, yakni pemberian subsidi kepada pembeli mobil listrik. Hal itu dikatakan Anies dalam pidatonya di acara pengukuhan amanat nasional pada Minggu 7 Mei. Awalnya, Anies mengatakan bahwa Indonesia memiliki begitu banyak peluang, khususnya dalam lingkungan hidup, dan pemerintah harus memastikan sumber daya yang tepat untuk menghadapi tantangan lingkungan hidup. Solusi menghadapi tantangan lingkungan hidup, polusi udara bukanlah terletak di dalam subsidi mobil listrik yang pemilik mobil listrik yang mereka tidak membutuhkan subsidi. Betul, tegas Anies dalam pidatonya. Anies juga menghitung bahwa subsidi kepada mobil listrik dalam pemakaian mobil pribadi emisi karbon per kapita per kilometer katanya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bahan bakar minyak. Emisi per kilometer per kapita untuk mobil listrik dibandingkan dengan bus berbasis BBM. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bus memuat orang banyak, sementara mobil memuat orang sedikit. Ditambah, kata Anies, ketika pengalamannya menjadi gubernur DKI Jakarta, kendaraan pribadi berbasis listrik tidak menggantikan mobil yang ada di garasinya, maka akan menambah mobil di jalanan, sehingga menambah kemacetan di jalan. Jadi yang didorong ke depan adalah demokratisasi sumber daya, bahwa kita mengarahkan agar sumber daya yang dimiliki negara diberikan melalui sektor-sektor yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat banyak, bukan semata-mata untuk mendapatkan perhatian dalam percakapan, apalagi percakapan dari media sosial, tendasnya. Calon Presiden Anies Baswedan yang mengkritik intensif dan subsidi kendaraan listrik menjadi perbatian khayal. Tapi di satu sisi penjualan mobil listrik nasional tengah mengalami pertumbuhan bahkan sebelum kebijakan itu ada. Berdasarkan data yang dirilis Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo, penjualan mobil elektrifikasi di Indonesia menunjukkan tren positif sejak 2019. Pada 2019 penjualan mobil hybrid BEV mencapai 812 unit atau menyumbang 0,1%. Kemudian naik pada 2020 dengan pangsa pasar 0,2% atau mencapai 1.324 unit.